Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semua, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas SAP 2 pintu. Dan untuk kerusakan dari kulkas SAP 2 pintu ini, dia katanya itu sering tidak dingin ya. Artinya kadang dingin, kemudian kadang mencair ya. Kemudian di bagian bawah itu tidak dingin, teman-teman. Dan kemudian selalu keluar air ya di bagian sini nih sampai keluar ke depan, teman-teman ya. Nah ini masalahnya itu ya kita akan cari tahu ya apa penyebabnya dan kenapa kulkas ini menjadi tidak dingin, teman-teman ya. Dan langkah yang pertama yang kita harus cek itu sama aja, teman-teman ya. Kita cek apakah ada hembusan angin atau tidak di bagian lubang ventilasi ini. Nah, di sini saya cek itu ada udara ya ataupun ada hembusan angin, artinya di sini kipas berputar, teman-teman. Kemudian di bagian bodi ini dipastikan itu panas, teman-teman ya. Nah, ini saya pegang itu panas sekali ya. Nah, di bagian bodi kulkas itu kalau misalkan udah panas, itu artinya freon itu ada, teman-teman ya. Kecuali ketika kita nyalakan mesin kompresor sudah nyala, kemudian kipas juga nyala, tapi di bagian bodi nggak panas, itu artinya freon itu habis, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini salah satu penyebab kulkas 2 pintu yang tidak dingin itu bisa disebabkan karena ada pengeblokan bunga es ya. Jadi ada pengeblokan bunga es di area dinding freezernya, teman-teman. Nah, salah satu penyebab dari kerusakan kulkas 2 pintu sehingga mengakibatkan tidak dingin itu bisa disebabkan karena kipas yang tidak berputar, kemudian ada kerusakan di bagian sensor defrost, fuse, dan juga heater. Dan tak lupa juga untuk saluran pembuangan itu kadangkala buntu, teman-teman ya. Dan di sini untuk melihat bahwa saluran pembuangan buntu itu cukup mudah, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya di bagian saluran pembuangan ataupun tempat wadah seperti ini ya. Nah, ini tempat wadah pembuangan itu letaknya itu di bagian mesin kompresor ya. Artinya di bagian atas mesin kompresor letaknya seperti ini. Nah, kalau misalkan wadah ataupun tempat pembuangan air ini itu kering ya, kering kemudian kulkas kalian nggak dingin, kalian bisa cek di saluran pembuangannya, teman-teman, apakah lancar atau tidak. Karena untuk saluran pembuangan ini bisa mengakibatkan pengeblokan bunga es ya, sehingga terjadinya pengeblokan bunga es. Nah, kalau misalkan terjadi pengeblokan bunga es seperti itu, nah itu nanti kulkas yang bawah tidak dingin, kemudian yang atas juga ikut tidak bisa beku, teman-teman ya. Oke, di sini mari kita akan cek apa penyebabnya, karena di sini kadang dingin, kadang juga tidak ya. Kemudian ada air ya yang keluar dari dalam kulkas yang pintu bawah ya. Oke, sekarang kita coba bongkar dulu di bagian evaporator, teman-teman ya, karena takutnya nanti ada pengeblokan bunga es ya di bagian area dinding freezer ini, teman-teman. Nah, biasanya itu akan muncul di area dinding freezernya ketika pengeblokan itu masih awal ya, ataupun udah dapat 3 hari pasti akan keluar jika terjadi pengeblokan bunga es. Oke, karena di sini kulkas sudah lama nggak dipakai karena ya rusak ya, mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan pengecekan, kita akan cari tahu penyebabnya, teman-teman ya. Karena yang sulit itu kita mencari tahu kerusakannya daripada kita memperbaikinya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepas saja semuanya, kita akan bongkar di bagian dalam dari freezer ya, dari pintu atas, karena di sini banyak banget komponen-komponen yang ada di kulkas 2 pintu ini, teman-teman, mulai dari defrost, fuse, dan juga heater, dan juga saluran pembuangannya. Oke, sekarang kita buka di bagian sini nih. Ini ada 2 baut, jadi ini kita akan bongkar ya supaya kita bisa lepas untuk cover dari freezernya ini, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lepas dulu. Nah, jadi caranya itu cukup mudah, teman-teman ya. Jadi kalian di sini belajar cara menganalisa, kemudian cara memperbaikinya, teman-teman ya.
Kalau misalkan analisa kita tepat, itu udah pasti ketika perbaikan udah pasti dingin kembali teman-teman, dan nggak kambuh lagi. Oke, sekarang di sini sudah terlepas ya. Kemudian langsung kita matikan aja. Oke, kita matikan teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita matikan untuk kulkasnya, baru kita coba buka ya. Jadi cara membukanya itu cukup mudah teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan obeng seperti ini ya. Tinggal kalian congkel ya, kemudian sambil kalian tarik teman-teman. Atau kalau misalkan di sini agak susah, kalian coba congkel kemudian sambil tahan ke bawah, sambil ya tahan ke bawah ya, tekan ke bawah, kemudian sambil kalian tarik ke belakang teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba contohkan teman-teman ya. Jadi cara membukanya itu seperti ini. Kalian bisa pegang lubang ventilasi ini teman-teman ya. Nah, kalian bisa masukkan jari kalian. Kemudian setelah itu kalian bisa tekan agak ke bawah teman-teman ya. Kalian tekan sambil kalian tarik ke belakang teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya tekan, coba saya tekan, kemudian sambil kita tarik ke belakang nih teman-teman ya. Nah, ini udah lepas satunya. Nah, ini udah lepas teman-teman ya. Nah, oke, di sini sudah terlepas teman-teman. Nah, itu ya kelihatan teman-teman ya. Jadi di bagian evaporator udah kelihatan, semuanya sudah kelihatan ya. Kita akan coba cek teman-teman ya. Kita akan coba cek di sini, kita coba lepas dulu untuk di bagian soketan-soketan ya. Karena di sini soketan itu di sini soketan kipas, kemudian sensor defrost, kemudian fuse dan juga heater, semuanya soketan ada di sini teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek teman-teman ya. Apakah ada kerusakan di bagian sensor defrost? Nah, ini sensor defrostnya. Kemudian di sini ada juga yang namanya fuse, teman-teman ya. Nah, ini sensor defrostnya kalau misalkan menggunakan sensor defrost yang kapsul, kalian bisa ganti sensor defrost yang kapsul juga, teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya heater ya. Di bawah evaporator itu ada yang namanya heater. Di sini kalian bisa pegang aja apakah pecah atau tidak. Misalkan nggak pecah, kalian langsung ukur aja menggunakan tang ampere teman-teman. Nah, kalau misalkan udah nilainya udah muncul, berarti untuk heaternya masih aman teman-teman ya. Jadi untuk saluran pembuangan di sini kalian bisa siram menggunakan air ya. Nah, kalian bisa siram menggunakan air. Nanti setelah kalian siram, apakah airnya itu mengalir ke belakang atau tidak teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba lakukan penyiraman ya di bagian evaporator ataupun di bagian saluran pembuangan. Kemudian nanti kita akan coba cek di bagian sensor defrost, fuse dan juga yang lainnya teman-teman. Karena kita mencari tahu penyebabnya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa siapkan. Nah, di sini saya siapkan ya air. Sebenarnya ini cukup sedikit aja. Oke, sekarang kita langsung tuangkan aja ke bagian evaporator ya. Sedikit aja teman-teman ya. Nah, kita siram seperti ini. Kemudian kalian bisa tengok ya. Kalian bisa lihat di bagian belakang ya. Apakah saluran pembuangan air udah keluar atau belum ya. Oke, di sini udah kita siram. Kemudian langsung aja kita coba lihat ya. Apakah ada tetesan air di belakang atau tidak. Nah, tuh ya, ada. Artinya di sini saluran pembuangan itu lancar teman-teman ya. Nah, kemudian di sini setelah semuanya lancar, di sini kita akan lakukan pengecekan di bagian sensor defrost, fuse dan juga yang lainnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung coba lepas di bagian soketannya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya lepas untuk soketan. Di sini udah di bawah ya. Nah, ini yang namanya sensor defrost teman-teman ya. Jadi sensor defrost kalau kalian mau ganti ataupun ini misalkan rusak ya, kalian bisa ganti dengan sensor defrost ya, yang model kapsul juga ya. Jadi jangan yang kotak. Oke, saya akan lakukan pengukuran di sini. Nah, di sini untuk sensor defrost ini masih ada nilai 1600 ya. Artinya di sini untuk nilai sensor defrost dikategorikan masih aman. Kemudian di sini ada yang namanya fuse ya.
Nah, di bagian belakang sini itu ada yang namanya fuse. Nah, ini fuse kita ukur ya. Kita cek apakah fuse ini mengalami putus atau tidak. Kalau misalkan putus ya kita ganti teman-teman ya. Nah, ini masih nyambung, artinya fuse masih aman. Jadi kalau misalkan fuse ini mengalami putus, maka terjadi pengeblokan bunga es. Sama saja jika terjadi kerusakan di bagian sensor defrost, maka terjadi pengeblokan bunga es. Nah, di sini semuanya aman teman-teman ya. Jadi semuanya aman, kipas juga aman. Kemudian di sini kita masih belum tahu ini penyebabnya apa. Apakah dari modul PCB-nya atau dari hal yang lainnya teman-teman ya. Nanti kita akan cek, tapi kita akan cek terlebih dahulu di bagian komponennya. Oke, tinggal satu lagi kita akan coba cek di bagian heaternya ya. Apakah heater ini putus atau tidak. Tadi kita cek secara fisik itu masih aman. Oke, dia masih keluar ya, artinya masih ada nilai. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba cek di bagian PCB ataupun modulnya. Karena untuk kulkas SAP ini kan ada dua tipe ya. Yang lama dia menggunakan timer, kemudian yang terbaru dia udah menggunakan PCB modul. Letaknya itu di bagian bawah, pintu bawah. Nah, kalian bisa buka di sini. Nah, di sini saya coba sambil nyalakan teman-teman ya. Oke, kalian bisa congkel. Nah, ini bagian tutup. Nah, kalian bisa lepas di sini. Oke, kita tinggal congkel aja seperti ini. Kemudian kalau misalkan rusak, ini masih bisa kita menggunakan timer teman-teman ya. Jadi berubah menjadi timer kalau misalkan rusak, ataupun kalian bisa ganti PCB yang baru. Kita cek secara fisik saja. Oke, di sini kita cek secara fisik. Di sini modul PCB-nya itu masih baru ya. Ya karena di sini untuk kulkasnya itu masih tergolong baru ya teman-teman ya. Jadi tergolong baru, kemudian karena sering nggak dingin ya, makanya nggak dipakai selama 1 tahun ya. 1 tahun lebih. Oke, kemudian di sini kita akan coba cek di bagian ampernya. Jadi di sini tuh ada spesifikasi ataupun diagram ya. Jadi di sini kita akan coba cek untuk arusnya di 0,7. Artinya untuk ampere dari kulkas 2 pintu SAP 2 pintu ini dia menggunakan 0,7, kemudian dayanya hanya di 130 watt untuk pemanasnya ya. Kemudian kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Nah, di bagian mesin kompresor di sini tertera di 0,6 ya. Untuk di nameplate dia tertera di 0,7 teman-teman ya. Tapi di sini kalian jangan khawatir ya, karena di sini karena mungkin ya berbeda ya. Berbedanya itu karena ya semakin kulkas itu semakin dingin itu ampere semakin turun teman-teman ya, bukan tetap ya. Jadi semakin turun. Nah, di sini untuk filter di sini aman ya. Ini masih panas. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan di bagian overload dan juga relaynya teman-teman. Oke, karena di sini ya agak gelap, kita coba nyalakan flashnya. Oke, di sini sudah nyala. Nah, kita akan coba cek di bagian overload dan juga relaynya. Apakah di bagian overload itu mengalami rusak, ataupun di bagian relay juga sudah mengalami rusak, atau bagaimana teman-teman ya. Kita akan coba cek dan kita akan coba matikan dulu, dan kita akan lakukan pengecekan dan apakah overload dan relaynya penyebab dari kulkas 2 pintu tidak dingin ini teman-teman ya. Dan di sini kita masih belum menemukan penyebabnya teman-teman ya, tapi ini kita akan berusaha, kita akan cari tahu penyebabnya itu dari mana ya, sehingga kulkas ini kadang dingin dan kadang juga tidak dingin teman-teman ya. Atas bawah nggak dingin, kemudian ya sering air ya sering keluar, makanya dia nggak dipakai untuk kulkasnya. Oke, di sini lumayan tantangan buat saya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba cek dulu. Kita akan tetap cari tahu apa penyebabnya.
Oke, selanjutnya di sini kita coba matikan dulu ya untuk kulkasnya, kemudian kita cek di bagian overload dan relaynya teman-teman, apakah mengalami kerusakan atau tidak ya. Oke, di sini tinggal kita lepas saja untuk di bagian relay dan overloadnya. Jadi untuk membuka overload dan juga relay, kita terlebih dahulu buka di bagian relay baru ke overload teman-teman ya. Jangan kebalik. Oke, secara fisik di sini untuk overload di sini nggak ada retak sama sekali ya. Biasanya kalau udah tanda-tanda rusak di bagian overload itu ya mengalami retak teman-teman ya. Kemudian di sini untuk relay. Nah, untuk mengecek relay itu kita harus bongkar teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba kocak. Di sini nggak ada apa ya, nggak ada bimetalnya, itu masih aman saya rasa teman-teman ya. Tapi ya kita akan coba lihat ya, karena kita harus cek secara fisik juga teman-teman ya. Kadang pecah tapi dia nggak bisa kocak teman-teman ya. Dan untuk membukanya kalian bisa gunakan obeng min ya. Nah, di sini udah saya lepas. Oke, di sini untuk bimetalnya masih aman ya. Nggak ada yang pecah, nggak ada apa. Artinya di sini untuk relay itu masih aman, nggak perlu kita ganti. Kemudian di bagian overload pun di sini nggak perlu diganti. Terus kemudian di sini saya sudah menemukan penyebabnya teman-teman ya. Nah, ini penyebabnya nih teman-teman ya. Jadi penyebabnya itu di bagian kabelnya teman-teman ya. Jadi kabel jalur inputnya lah ibaratnya teman-teman ya. Ini jalur inputnya aja untuk stekernya udah mengalami keropos teman-teman. Dan alhamdulillah di sini kita bisa mencari penyebabnya kenapa sering tidak dingin ya. Kadang dingin ya udah beku kemudian cair lagi teman-teman ya. Oke, di sini kita coba mengganti dengan kabel yang baru teman-teman ya. Nah, ini kita ganti kabel yang baru karena kabel yang lama ini udah jelek teman-teman ya. Nah, ini jadi hanya kabel ya, kabel sambungan seperti ini bisa menyebabkan kulkas menjadi tidak dingin teman-teman ya. Oke, jadi untuk kabel sambungan, karena di sini kabel sambungannya itu dari sini ya, kemudian lanjut ke kabel yang menuju ke kulkas ya, karena nggak nyampe jadi kita ada sambungan juga teman-teman. Nah, itu penyebabnya karena sambungannya itu, kabel sambungannya itu udah jelek teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah nyalakan untuk kulkasnya, dan di sini alhamdulillah di sini untuk penyebabnya udah ketemu ya, udah kita cek semuanya nggak ada masalah, dan ternyata di situ penyebabnya ada di bagian sambungannya, karena di sini sangat sepele sekali ya. Nah, di bagian sambungan ini, nah ini teman-teman ya, ini kabelnya mengalami keropos tadi, jadi kita ganti. Di sini udah selesai ya untuk menggantinya, dan mudah-mudahan di sini untuk kulkasnya udah kembali normal lagi teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga saya mohon maaf juga untuk yang belum saya balas untuk komentarnya ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.